Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau membuat video tentang tutorial membuat monitor suhu yang dilengkapi dengan alarm dan juga 4 level peringatan serta notifikasi melalui platform IoT blink.cloud. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu browser. Lalu kita ketikkan Walkwi ESP32 ini ya, bisa dilihat. Lalu di bagian atas sendiri kita pilih New ESP32 Project untuk memulai project ESP32 IoT kita ini. Langsung saja kita klik. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya, ada gambar modul ESP32. Langsung saja, nanti untuk scriptnya saya akan siapkan nanti, itu juga disiapkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita susun. Pertama kita mau tambahkan dulu sebuah LCD berukuran 20x4 dengan protokol I2C. Kenapa menggunakan protokol I2C? Karena untuk konfigurasi kabelnya jauh lebih mudah, karena hanya mengandalkan 4 buah kabel saja. Tidak seperti modul versi non I2C yang punya 16 pin, mulai dari pin pertama sampai pin 16. Itu akan sangat memakan waktu, jadi kita akan gunakan yang I2C saja. Oke, kita hapus dulu. Lalu bahan kedua adalah sebuah sensor suhu. Kita akan menggunakan sensor DS18B20 buatan Dallas Electronic. Di sini sebagai alat untuk menerima inputan yang berupa bacaan suhu sesuai dengan kondisi yang direkam sama si sensor suhu ini. Lalu yang ketiga ada lampu LED. Kita siapkan sebanyak 4 buah. Kenapa kita pilih 4 buah? Karena kita menggunakan 4 level peringatan. Jadinya kita akan membuat peringatan pertama yang yakni jika suhu terlalu dingin di bawah 0 derajat. Lalu jika suhu berada di rentang 0 sampai 10 derajat. Yang ketiga rentang suhu 10 sampai dengan antara 70 atau 60 derajat. Dan yang terakhir jika suhu sudah melampaui batas dari 70 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita tambahin lagi 3. Paling cepat kita Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita geser, kita susun. Untuk susunan LED terserah ya, mau bentuknya seperti apa. Mau disusun secara horizontal gini juga boleh, di vertikal juga boleh, tapi saya mau pakai yang horizontal saja karena lebih mudah untuk dilihat. Nah, untuk LED kaki yang melengkung ini adalah kaki anoda. Bisa dilihat ada indikator A. Nah, lalu kita beri tanda warna, kita klik LED-nya. Lalu kita pilih warna di sini. Untuk warna pertama adalah warna biru. Lalu yang kedua warna kuning. Yang ketiga warna hijau. Dan yang terakhir warna merah. Berarti kita tidak berubah apa-apa di sini. Terus kita siapkan juga sebuah resistor, fungsinya untuk melimit atau membatasi arus yang masuk ke lampu LED ini. Karena kalau kita buat sensor ini secara real life atau menggunakan barang langsung, bisa-bisa LED-nya hangus kalau kita pakai input voltase 5 volt. Tapi sebenarnya cukup aman jika menggunakan input 3 volt saja. Oke, langsung saja kita siapkan 4 buah LED. Nah, 4 buah LED ini semua sudah disiapkan ya. Nah, untuk nilai resistansinya atau nilai tahanannya kita rubah ke ohm. Lalu kita jadikan nilai resistansinya sebesar 330 ohm. Kita lakukan ke 4 LED nya.
Oke, nanti untuk posisi resistor akan kita putar 180 derajat 90 derajat supaya lebih mudah terhubung dengan tiap-tiap kaki LED nya. Nanti kita siapkan di tiap-tiap sisi si lampu LED nya ini. Oke, nah karena pin anodanya atau pin groundnya adalah sama, maka kita langsung hubungkan keduanya secara seri seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan pin anodanya? Kita hubungkan saja hingga kita tarik dari titik hijau ini ke kaki setiap resistor seperti ini. Nah, oke, lalu yang terakhir kita tambahkan sebuah buzzer. Fungsinya di sini untuk memberi peringatan jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka si buzzer ini akan berbunyi bersamaan dengan lampu LED ini berkedip sesuai dengan bunyi dari si buzzer ini, alias si buzzer ini sebagai alarm lah jika nanti kita praktekkan secara langsung dengan modul dan beberapa komponen yang sudah kita siapkan. Oke, untuk kabel ini kita beri warna hitam supaya lebih mudah nanti untuk mengurutkan kabel mana saja yang terhubung. Masuk ini kabel yang mengarah ke resistor, kita sesuaikan sesuai dengan warna lampunya. Untuk hijau tidak bisa kita rubah, lalu terakhir kita ganti warna merah. Nah, karena kaki negatif buzzer ini dengan kaki negatif LED nya sama alias satu jalur, kita bisa hubungkan jadi satu jalur saja alias jalurnya semua terhubung. Atau kalau mau lebih enak lagi, dua kabel negatif ini dihubungkan terpisah melalui satu ground pin yang sama, tidak masalah karena satu ground pin, karena di modul ESP32 ini ada kurang lebih sekitar 3 ground pin. Namun untuk ground pin kedua dan ketiga akan kita gunakan masing-masing untuk menyuplai satu daya negatif ke bagian LCD dan sensor suhunya. Ini untuk speakernya sudah terhubung, lalu kita pasangkan kaki positifnya ke pin nomor 12 seperti ini. Jangan lupa kita beri tanda warna agar tidak membingungkan nanti saat melakukan perkabelannya. Oke, untuk kaki negatif yang kita sambung secara seri ini terserah kita mau ngambil dari mana, mau dari LED merah atau LED biru, tapi saya mau pakai LED merah aja karena lebih dekat jaraknya. Oke, kita hubungkan ke pin ground, lalu jangan lupa kita rubah warnanya. Nah, seperti ini. Terus kita hubungkan, oh iya saya lupa, di sini ada scriptnya, nanti sudah saya siapkan. Nah, di script ini kita sesuaikan di mana pin-pin yang akan terpasang nanti. Jadi ketika kita pindahkan script yang ada di notepad ini ke simulator, dia akan langsung berjalan. Jadi kita nggak harus lagi ngerubah pinnya satu-satu. Jadi seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, si buzzer masuk ke pin 12 di sini. Ini sesuai dengan yang tertera di script ini. Lalu untuk LED warna merah kita hubungkan pin nomor 14 ini sesuai dengan yang tertera di sini. Nah, untuk wiring yang LED nya sudah jadi ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke sini, ke layar. Nah, pin SDA ini kalau menurut pin out dari ESP32 yang sudah disediakan oleh manufaktur modul ini, pin SDA itu terhubung ke pin nomor 21 di sini, berada di tengah-tengah antara ground dan juga RX. Kita sambungkan. Nah, terus untuk pin SCL kita sambungkan ke pin nomor 22 di sini.
tepat berada di sebelah pin TX. Lalu yang terakhir ada dua kabel tersisa VCC untuk supply daya 5 volt dan juga ground pin untuk kaki negatif. Nah, karena pin 5 voltnya ini ada di bawah sini, kita harus agak narik kabel lebih panjang ya, nggak masalah. Nah, seperti ini tuh. Lalu kita beri warna pada kabelnya, jadi kita nggak bingung kalau mau config kabelnya ini larinya kemana. Kita pakai biru dan kuning aja yang standar. Lalu untuk sensor si DS18B20 ini kita sesuaikan di pin nomor 15 yang berada di sini, 3 baris dari bawah, 4 baris tuh. Nah, si DS18B20 ini punya 3 kaki. Yang pertama kaki ground, lalu kaki DQ atau kaki data, dan terakhir VCC ada di sebelah kanan. Untuk ground, kita ambil ground paling dekat saja, sebelah pin 21, lalu kita hubungkan ke pin 15, dan terakhir ini kita jadikan satu dengan jalur 5 volt di sini. Nah, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Untuk bentuk rangkaiannya terserah seperti apa, tapi saya lebih nyaman begini karena lebih rapi lihatnya, kabelnya juga lebih tertata. Untuk pin yang ini nggak usah diganti, ini nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian scriptnya. Kita hapus dulu. Terus scriptnya udah saya siapkan dari awal. Kita Ctrl A untuk ngeblok semuanya, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Nah, nanti saya jelaskan bentar. Define Blink template ID ini nanti kita ada hubungannya dengan situs blink.cloud. Jadi kita harus bikin dulu akun Blinknya kalau belum punya, lalu kita buat templatenya. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, ini adalah template name-nya. Template name ini nanti mengikuti dari yang kita tulis di situs blink.cloud-nya. Lalu untuk out token-nya ini nanti tergantung, kalau kita bikin baru jelas nanti diganti. Ini juga diganti template ID-nya, termasuk ini juga, semua nanti diganti sesuai dengan yang ada di Blink. Lalu untuk one wire ini fungsinya untuk menghubungkan si sensor ini, jalur datanya. Lalu si Dallas temperatur ini adalah library untuk si sensor ini. Jadi si SP32 ini bisa mengenali ada inputan apa. Kalau ini kita tidak deklarasikan, si SP32 ini nggak tahu kita ini sebenarnya mau input apa, walaupun ada sensor terpasang sesuai dengan pin yang kita pasang tadi. Dan si LCD juga nggak akan nampil apa-apa kalau tidak kita define di sini nih, liquid crystal I2C. Ini untuk jalur apa datanya, pin outnya atau biasa disebut sebagai ID-nya 20 ini untuk mengidentifikasi jumlah barisnya, ini jumlah pixel atau titik atau apa ya, kayak semacam pixelnya itu sejumlah 20 baris ke sebelah kanan. Lalu 4 ini adalah kolom yang bergerak ke bawah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi untuk navigasinya semua dimulai dari sini. Ini 0, titik 0-nya 0 sampai 19, lalu di 0 sampai dengan 3. Nah, bagian bawah kenapa di sini 0 dengan 0? Karena kita mulai nulis temperatur untuk ini script perintah LCD print. Nah, script perintah LCD print ini fungsinya untuk menampilkan tulisan yang ada di dalam tanda kurung ke sini, ke baris dari si LCD. Kenapa kok kita titik koordinatnya 0,0? Karena kita mulai dari koordinat pertama. Seperti tadi saya bilang, koordinat layar ini dimulai dari sini, dari sebelah kiri kanan sejumlah
20 baris, lalu ke bawah ada 4. Ini untuk memberitahu atau memberikan koordinat bahwasannya kita ngeprint si tulisan status ini di kolom nomor 2 atau nomor 3, karena ini mulai 0 itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4, tapi pembacanya 0, 1, 2, dan 3. Ini nanti juga sama, keluar di paling bawah, dan seterusnya. Kalau ada lebih dari 4 ya nanti dia mengikuti gitu. Nah, untuk codingnya ini kita pakai perintah if else. Sorry kalau skripnya agak berantakan ya, mohon maaf soalnya ngerjainnya agak cepet. Nah, di sini SCD print fungsinya untuk menuliskan tulisan atau menampilkan tulisan yang direkam dari si ESP32 ini ke sini, ke LCD. Kenapa kok perintahnya LCD? Karena kita tadi deklarasinya di sini, deklarasinya ada LCD. Kalau mau kita deklarasikan yang lain-lain juga bisa, cuman ini kita sesuaikan dengan library-nya, jadi juga lebih singkat. Nanti kita akan lanjut ke memasang library dan akan dijelaskan apa itu fungsi library-nya. Lalu ada sensor request temperature. Kenapa kok di sini ada 2? Pertama, yang di sini adalah untuk mengirimkan perintah atau mengirim data yang diterima dari sensor suhu ini ke Blink. Nah, dari Blink pun diterima, lalu di sini akan ditampilkan di konsol di bawah. Biasanya ada di bawah. Kalau kita pakai aplikasi Arduino IDE, dia akan nampil semacam layar pop-up sendiri, tapi nanti tetap sama keluarannya ini. Kenapa kok ditulisnya serial? Karena memang outputnya adalah serial konsol di bawah ini, nanti di bawah sini. Kalau kita sudah run nanti ada kok, dia akan ditunjukkan. Terus untuk ini khusus untuk char write, ini serial write char 176 ini adalah penandaan ASCII untuk logo derajat atau simbol derajat. Jadi si bulatan kecil yang ada di atas huruf C ini biasanya. Kenapa kok kita pakai ini? Karena kalau kita pakai yang langsung di sini, ini juga bisa, cuman resikonya biasanya simbolnya nggak akan kebaca. Ketika tampil di sini nggak terbaca, apalagi di sini di layar. Di layar pun agak sedikit berbeda ASCII-nya. Kita bisa langsung kasarannya injek si ASCII code-nya di sini, di tampilan derajatnya. Jadi ini bisa lebih efisien. Tapi untuk yang di serial ini nggak bisa. Serial ini nggak bisa, di serial harus sendiri. Nah, kenapa kok ada print ln? Ini untuk memberikan semacam spasi. Contohnya, setelah baris ini kita mau buat baris baru, bread. Nah, dia nanti akan memberi sebuah jarak kosong sebelum kita menampilkan lagi apa yang mau ditampilkan berikutnya, gitu. Terus untuk serial begin ini baud rate lebih ke arah kayak semacam input protokol atau delay protokolnya lah. Ini fungsi untuk debugging aja. Jadi kalau ada masalah itu si sensor si ESP32 nya ini bisa memberitahu lebih cepat. Ini mungkin interval atau apa, saya kurang tahu. Lalu untuk blink begin, out, SSD dan pass, ini value yang kita deklarasikan di atas di sini. Nah, blink out token ini nanti akan di generate langsung dari blink. Terus SSID dan password, karena kita pakainya basisnya wireless, otomatis kita perlu yang namanya SSID, lalu juga password. SSID itu kayak semacam namanya, contoh kayak ini SRCDW, ini SSID nya, ada passwordnya sendiri. Lalu kalau password kita kosongkan saja, ini nggak masalah. Terus Dallas temperature ini adalah deklarasi dari si sensor. Nah, kita beri value nya adalah sensor, lalu terhubung ke jalur one wire, dan one wire ini terhubung ke sini. Ini deklarasinya ada di sini semua. Blink timer ini untuk semacam kayak general checking di bawah sini. Kalau misalnya ada problem, dia bakal ngasih delay waktu tertentu
untuk refresh data. Misalnya ada error, pasti dia akan refresh terus menerus gitu. Untuk float ini untuk menampung data supaya kita bisa menampilkan si data yang diinput dari sini atau diterima dari si sensor, entah ke serial atau ke LCD ke sini gitu. Lalu untuk for in, ini perintah for, fungsinya untuk mengatur jumlah bit dari si buzzer ini dengan perintah tone buzzer pin. Nah, angka 6000 ini adalah frekuensi yang dihasilkan dalam satuan kilohertz, dalam satuan hertz. Jadi 6000 ini adalah 6 kilohertz frekuensinya. Ini juga, ini 1 kilohertz dan seterusnya. Berarti di bawah 1000 dan seterusnya itu sudah masuk range kilohertz dan hertz ke bawah gitu. Terus ini ada operator perbandingan dan juga operator logika AND. Jadi kalau salah satu syarat ini terpenuhi, ya otomatis dia akan jalan salah satu gitu. Lalu untuk terminal print ln ini nanti digunakan untuk mencetak status yang ditampilkan setelah si sensor ini membaca data dan memproses rentang suhu yang dibaca. Jika rentang suhunya masih di sekitar ini, sekitar dalam perintah else if ini, maka si pertama LCD ini akan menulis statusnya di sini. Lalu di terminal juga ada. Nah, lalu diteruskan lagi ke blink, semua berjalan bersamaan. Nah, ini juga sama seperti yang ini tadi, untuk memberikan jumlah kedipan atau jumlah bunyi beep dan sebagainya. Ini juga sama, ini frekuensinya 4,5 kHz. Lalu untuk digital write, ini kita menulis pada pin yang kita pasang tadi. Contohnya kita ke kabel warna merah untuk LED merah ini. Kenapa ditulis high? High ini untuk merepresentasikan value dari nilai sinyal PWM, sinyal yang berbentuk 0 dan 1. High itu menandakan bahwa dia value-nya adalah 1, berarti lampunya hidup, Lalu untuk yang low, ini untuk merepresentasikan bahwa si lampu LED nanti mati. Kalau dalam sinyal PWM-nya itu nanti value-nya 0 gitu. Nah, untuk perintah else ini, jika dari beberapa operator ini tidak ada yang terpenuhi, misalnya yang terakhir ini di bawah sama dengan 10 derajat tapi masih di atas 0, tapi sudah di luar range ini, dia akan memberi peringatan terlalu dingin. Ini juga sama, dia akan dicetak ke 3 tempat sekaligus secara bersamaan gitu. Nah, untuk yang delay yang ini delay berapa lama sih speaker ini akan berbunyi, satuannya millisecond. Jadi ini 1 detik per 1 detik sekali, ini per 5 millisecond sekali, 5 milidetik sekali. Flash ini untuk menghapus semua bacaan dari terminal print line ini untuk menerima inputan yang baru setiap sekian atau setiap n detik suaranya gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh menuliskan perintah ini, perintah blink.virtualWrite ke dalam scope void loop, karena ini pasti akan membanjiri server dari si blink plotnya nanti, yang berisiko kita bakal disconnect terus-terusan. Ini yang harus diperhatikan ini. Nah, lalu ada V0, ini adalah virtual pin yang nanti akan saya jelaskan nanti kalau kita sudah masuk ke blinknya. Nah, kenapa kok ini tidak boleh dicetak di sini di void loop? Nah, yaitu tadi akan terlalu banyak data yang masuk, membanjiri servernya si blink pusatnya, dan pastinya bakal bikin terjadi banyak latency yang terlalu besar. Makanya kita taruh di sensor sini. Jadi ketika si sensor ini membaca, dia langsung mengolah dan langsung dikirimkan saat itu juga tanpa membanjiri si servernya blink. Untuk setup ini semacam perintah untuk menjalankan
semacam script atau semacam perintah atau scope untuk menjalankan perintah yang hanya dijalankan sekali dalam satu siklus, sedangkan yang loop ini akan dijalankan berkali-kali dalam siklus tertentu. Itu contohnya kayak ini tadi, delay 100. Setelah dia melewati delay 100 ini, delay 1 milisecond, dia akan muter lagi, akan hidup lagi, terus menerus looping. Itulah kenapa dia ditaruh di dalam void loop. Kalau kita taruh di void setup, si buzzer ini akan bunyi terus, nggak akan mau berhenti walaupun kita sudah taruh perintah untuk no tone, alias untuk si buzzer berhenti berbunyi, karena di sini perintahnya hanya berjalan sekali, sedang ini bisa dijalankan berkali-kali. Nah, ini juga masih ada hubungannya tadi dengan si blink virtual wallet ini. Kenapa kalau kita taruh di void sensor? Karena ini bakalan dijalankan berkali-kali di scope void loop. Kalau dijalankan berkali-kali, jelas dia bakalan flooding atau membanjiri, karena kita hanya perlu menjalankan ini dalam interval waktu tertentu, maka ini bakal merefresh sesuai dengan n waktu, bukan dibanjiri terus-terusan dari sini. Nah, oke. Karena semua sudah komplit, kita pasang library. Kenapa kok kita perlu library? Karena kalau kita tidak pasang library, bagian one wire, blink, dan juga dalam temperature ini nggak bisa ke declare. Jadi si library ini fungsinya untuk mendeklarasikan dari ini supaya si sensor LCD nya ini bisa terbaca, kayak semacam drivernya lah kasarannya. Dan ini kita sudah ngasih perintah ke sini, kok nggak ada drivernya, ya dia mau menjalankan apa, si script mau menjalankan apa gitu. Contoh kita jalankan, nah dia error tuh karena ini nggak ada, si drivernya tuh nggak ada buat menjalankan si one wire ini, nggak ada, makanya dia error. Oke, langsung ini kita pasang. Nah, dia otomatis tuh ada liquid crystal I2C, detect langsung ini sama ini. Kali kita perlu tambahin lagi ini. Lalu terakhir ada ini untuk sensor DHT22. Jadi kita nggak pakai, cukup 3 ini aja library-nya atau drive-nya, cukup 3 ini. Kita coba jalankan. Untuk compilingnya ini memang agak lama, tergantung spesifikasi ya. Nah, ini juga belum ada nih, driver blinknya belum ada. Nah, berarti kita tambahin terakhir blink. Ini fungsinya driver untuk menghubungkan ke server blinknya itu. Untuk tadi tak kembaliin lagi, untuk compiling ini tergantung spesifikasi laptop atau komputer kalian. Kalau komputernya proper ya biasanya sih cepet ya, karena dia sangat-sangat haus banget sama resource CPU. Kalau kalian masih pakai dual core ya jelas compilingnya lama. Ini CPU yang sudah 6 core saja lumayan lama loh untuk compilingnya, gimana yang dual core. Pastinya jauh lebih lama lagi. Oke, kita tunggu dulu. Later. Nah, tadi sudah selesai compiling. Nah, ini di sini ini adalah semacam monitoring penggunaan CPU. Di sini CPU sampai 100% terus. Nah, ini sudah bunyi ini. Ini sudah menyala. Nah, di sini kita bisa simulasiin perubahan suhu. Misalnya kita naikkan ke 31 derajat. Nah, dia akan menampilkan tuh di sini. Di sini juga menampilkan di serial monitor. Di sini juga menampilkan. Oke, untuk offline side-nya sih udah selesai ya, karena sudah berhasil nampil.
Nah, seperti yang tadi tak bilang tuh, dia bunyi, LED-nya juga kedip tuh. Nah, dia nyala kan. Coba kalau suhunya kita naikin sampai 85 misalnya. Tuh, dia peringatan tuh. Berarti suhunya awas, sudah mau overheat. Kalau kita push lagi sampai 100 derajat, lampu merahnya yang akan nyala. Tuh, dia bunyinya barengan sama si speaker. Kenapa? Ntar kita matiin dulu. Kenapa kok tadi bisa barengan bunyinya? Karena si digital write-nya ini saya barengin bersamaan dengan delaynya si speaker. Jadi dia sinkron antara speaker sama LED ini, bunyinya sinkron. Kalau ini ku taruh di sini di bawah, jelas dia nanti nggak sinkron, mungkin malah nyala terus gitu, nggak mau mati. Makanya dicampur jadi satu dengan delay di sini. Jadi ini si fungsi delay ini bisa menjalankan semacam dua outputan sekaligus dalam satu waktu. Jadi kita nggak perlu deklarasi ini sendiri untuk delay waktunya. Biasanya kalau kita declare ini satu-satu, pasti akan terjadi jeda atau delay. Jadi si LED nyala duluan, tapi speakernya terakhir setelah si lampu mati. Gitu. Ini jauh lebih efisien sih sebenarnya. Mungkin ada cara lain yang lebih efisien. Bisa teman-teman bisa komen lah di bawah. Gitu. Oke, untuk yang offline site-nya atau yang simulasinya udah selesai. Lanjut kita ke Blink-nya. Kita ketik aja Blink IoT. Nah, sini nih situsnya. Kita setup ke terserah mau yang mana, saya bisa. Ini untuk iklan ya, sorry. Oke, langsung aja kita ke get started. Nah, karena ini perlu banget yang namanya login atau punya akun, maka kita perlu login dulu. Kita ke sign up sini di pojok sini tadi. Tapi karena saya udah punya, ya kita langsung aja login ya. Nah, ini tadi kita udah punya ya. Nanti kita ganti, kita hapus dulu aja. Nah, ini tampilan awalnya. Untuk template-nya ini kita bikin baru aja ya. Nah, ini harusnya tampilan awalnya nanti seperti ini di Blink konsolnya. Kita masuk ke developer zone, lalu my template, kita bikin template, taruhlah namanya tadi aja sesuai ya, IoT. Terus hardware-nya kita sesuaikan, kita pakainya apa. Kalau kita pakai ESP32 ya di sini hardware-nya ESP32. Kalau pakai ESP8266 ya kita pakai yang ini 8266 dan seterusnya. Lalu connection type-nya pakai WiFi. Oke, ini cukup. Nah, setelah selesai, terus ngapain nih? Ini perhati ini firmware configuration-nya. Ini nanti dipakai ini, tapi ini nanti ya. Ini kita nggak pakai yang ini. Kita setup dulu data stream-nya. Nah, sini kan data stream-nya kosong nih. Kita bikin dulu di new data stream. Kalau kita pilih virtual pin, kan nama aslinya masih integer v0. Kita tulis saja sensor input. Warnanya terserah ya, mau hitam putih bisa. Nah, value nya kalau kita lihat tadi di sini itu di minus 55 sampai dengan 125 derajat. Berarti kita isikan minus 55 di sini dan 125 di bagian max. Default value nya nggak usah kita apa-apain. Lalu kita turun ke bawah ke advanced setting,
sync with latest server value every time device connected to the cloud. Nah, ini fungsinya buat monitor secara real time. Jadi setiap datanya berubah tuh dia update terus, nggak ada jedanya sama sekali. Gitu. Ini kita create. Lalu yang kedua nggak di sini ya. Itu nanti ada lagi. Lalu kita save. Oke, kita sudah dapat ya di pin V0 sesuai yang kita tuliskan tadi di sini di bagian blink virtual write 0 ini VL0 ini. Lah, kenapa kok ada timestamp di sini? Ini value. Ini value, teman-teman. Value ngambil dari mana? Dari sini, dari float. Buat apa? Untuk mereport atau melaporkan perubahan suhu yang ditarik dari perintah sensor request temperature dari sini. Nanti dia akan report langsung ke blink. Jadi kita tadi punya tiga output. Pertama dari konsol sini, lalu yang kedua dari monitor LCD, lalu yang ketiga ada ke sini. Semua outputnya berjalan bersamaan. Jadi ketika di serial monitornya update, di LCD ini update, di blink ini juga update. Nah, untuk update real time-nya ini nanti tergantung koneksi internet teman-teman di sini. Kalau internetnya bagus dengan ping atau latensinya rendah, biasanya update-nya tuh cepet banget. Jadi ketika sini sudah update, di konsol update, di LCD update, di sini juga pasti langsung update gitu. Oke, langsung kita ke web dashboard. Nah, di sini masih kosong kan, benar-benar kosong melompong, nggak ada isinya. Kita edit. Nah, kita bisa tambahkan widget di sini. Widgetnya apa? Kita akan pakai ini aja. Gauge di sini kita taruh. Lalu yang kedua ada terminal. Kita cukup pakai dua ini aja. Nah, untuk terminal ini bisa kita sesuaikan, mau diperbesar, diperkecil, tinggal di drag atau digeser bagian bawah ini, bawah pojok kanan ini. Oke, lalu kita edit dulu di bagian gauge. Kita tuliskan di sini time gauge. Nah, ini untuk penamaan aja. Lalu data streamnya kita ambil ke sensor input yang sudah kita bikin di data stream sebelumnya. Nah, dia akan otomatis tuh mendeteksi di sini value-nya berapa, dari minus 55 sampai 125. Tapi kita ini nggak tahu ini sebenarnya buat apa. Nah, kita rubah di sini level color. Lalu kita ubah gradiennya. Kita bisa pilih gradiennya di sini ya. Tuh ada berbagai macam. Kita ambil yang paling atas. Lalu kita invert, kita rubah jadi si merah itu sebelah kanan. Kalau tadi kan merahnya sebelah kiri, di sini ini merahnya sebelah kanan. Lalu kita edit, kita geser-geser value-nya aja. Lalu kita balik pun juga bisa warnanya. Untuk range dari sini ke minus 55 kita rubah jadi biru. Lalu dari setelah 55 ke atas kita rubah jadi hijau. Lalu kita rubah ke warna hijau dari kuning. Nah, terus ke sini kita kasih warna orange. Terakhir di sini warna merah. Nah, tinggal geser value-nya berapa gitu. Taruhlah sini 0 agak lebih dikit lah ya, sampai ke 60. Itu masih aman, di batas aman sini transisinya nih. Terus tambah lagi di sini juga bisa. Kalau mau lebih akurat lagi, misalnya sini kasih warna kuning cerah nih. Nah, kuning cerahnya mulai dari mana? Dari 45 sampai ke 84. Nah, dari 84 sampai 125 itu warnanya masuk ke warna merah gitu. Oke, kita save. Ini dia bergerak-gerak sendiri. Nanti kita edit lagi ke data stream. Oke, kita ke terminal, kita edit. Nah, sini data streamnya kan belum ada nih. Kita bikin dulu di sini terminal, masuk ke pin V1 karena nggak bisa kita pakai V0 karena V0 sudah dipakai. Data type-nya string. Lalu kita ke advanced setting, kita sync
Terus oke, kita create. Nah, screen colornya kita rubah ke hitam, teksnya putih. Nah, di bagian sini show input ini kita bisa ngasih komen, jadi kayak timbal balik antara si walkway sama blink itu bisa ada timbal baliknya. Tapi kalau kita nggak ingin, kita matikan, lalu kita add new line. Jadi setiap ada input baru, dia tuh masuknya nggak nyamping ke kanan, terus nyepamnya ke kanan sampai penuh, sampai ke value 255. Kita ngisi ke bawah, ada spasi ke bawah, terus ke bawah. Oke, kita save. Nah, tampilannya udah jadi. Kita edit lagi di bagian sini, sensor input. Nah, ini tadi terminal kan kita udah bikin tuh. Kita edit lagi nya warnanya. Nggak bisa ternyata. Oke, ke sini. Kita edit dulu, cat bagian edit. Sini kita ganti warna putih misalnya. Ini sebenarnya nggak penting, nggak masalah sih. Lalu bagian sensor input kita rubah nih unitsnya nih, tadi saya lupa nih, unitsnya kita ubah ke Celsius. Nah, nih kita save, dan jadinya seperti ini. Device nya, oh ya, device belum ada ya. Developer zone, template, web dashboard. Nah, nanti kurang lebih hasilnya begini, kurang lebih 37. Nanti dia akan naik turun. Nah, nanti di sini akan ada penerimaan sinyal dari script yang kita buat di bawah di void loop. Menampilkan statusnya apa. Kok di sini statusnya nggak ada? Statusnya sudah kita declare pertama dari atas, di atas di sini. Oh, nggak kita declare di bawah seperti yang tidak bilang di awal. Kalau kita pakai perintah blink virtual write, ini pastinya bakal bikin si blink servernya ini flood, kena banyak data flood atau kebanjiran data. Mengapa kita tulisnya di atas di sini, di void sensor. Nah, si ini perintah V1 ini pin virtual pin 1 status, dia kan manggil status, dia mencetak status. Lalu untuk hasilnya nanti dari sini ke bawah, di bawah sini. Tuh, jadi logikanya ada di bawah, si tampilannya ada di atas. Jadi dia nggak bakal bikin data flooding atau banjir data. Oke, untuk developer udah selesai. Kita masuk ke bagian device. Nah, kalau mau bikin dari HP juga bisa, tapi kita bikinnya di konsol konsol komputer dulu. Nanti akan saya tunjukkan juga di HP. Oke, new device kita ambil from template aja biar cepet. Nah, templatenya apa? Was IoT ini. Device name juga sama. Ini mau kita rubah juga bisa, cuman daripada dirubah-rubah kita biarin apa adanya. Oke, create langsung. Nah, ini template ID, device ID ini setiap kali kita bikin dia pasti berubah, dia akan berubah terus. Seperti tadi tak bilang di awal, ini nanti kita nggak pakai ini, tidak pakai ini, kita akan ganti sesuai dengan yang baru. Lalu kita copy aja, lalu kita pastekan spread. Nah, kan beda tuh, ini beda kan, FBD terus PF6A. Kalau sebelumnya tadi kan 32P sama FQP. Nah, ini F6A, ini FBD. Oke, kita tutup. Oke, langsung aja kita jalankan lagi. One eternity later. Nah, ini udah start ya. Ini lagi proses connecting dulu. Nah, kalau sampai ada keluar logo sinyal WiFi di sini, itu berarti dia berhasil connect. Display-nya nyala. Nah, ini kan
udah report nih di serial, lalu di sini juga report. Lalu gimana di blink? Tada, di blink juga report. Kita tarik. Nah dia nampil tuh statusnya panas sesuai dengan yang kita tulis di sini di bawah tuh, panas else if nya. Sorry di sini. Nah akan dinampilkan. Lalu kalau kita rubah value nya gimana, hasilnya juga pasti akan berubah karena 63 tuh, dia berubah langsung aman, masih masuk ke batas aman. Nah batas aman ini nanti dia akan kedip lampu hijau itu. Kalau di bawah 0 gimana, dia ngasih tahu tuh terlalu dingin 0 derajat. Set lagi kemana sampai minus 24 tuh, walaupun jarang-jarang juga ada yang pakai tuh grafiknya. Oke, lalu kita set ke 41 misal 41 derajat, ya kuning tuh, tapi masuk ke range aman. Karena apa? Logikanya di sini, di bagian sini, ketika range suhunya di bawah sama dengan 90 atau di bawah sama SAR, kurang dari sama dengan, tapi masih di atas sama dengan 70, berarti masih termasuk range nya ini nih. Termasuknya juga nih, dia di bawah sama dengan 70 atau kurang dari sama dengan 70, tapi masih di atas 10 derajat, itu masih termasuk aman itu. Kayak di sini reportnya aman, tapi kenapa barnya kuning? Seperti tadi kita bikin di awal, di sini kita edit dulu nih bagian developer zone, sorry di web dashboard. Sini kita edit. Nah color swatchnya nih di sini nih, jadi kita bisa geser lagi tadi sebetulnya. Oke, save and apply. Jangan lupa di save and apply supaya settingannya nggak berubah ya. Nah ini masih report, dia akan report terus menerus ke sini gitu. Oh, dia report lagi kan, dia membaca data terus-terusan tuh, aman. Ya kita ganti aja, misalnya kita turun, suhunya turun. Nah dia turun tuh suhunya, lalu di linknya report ada aman. Oke, segitu aja video tutorial pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang, bisa komen atau bisa ditambahkan mungkin, atau mau dikoreksi juga bisa. Sorry untuk yang platform mobile-nya saya nggak bisa bikin, tapi setidaknya untuk gambaran sebenarnya sama saja. Di sini sama, untuk di mobile juga sama ya, nggak beda jauh lah. Cuman kalau di mobile dia nggak otomatis jadi seperti ini, kita harus bikin lagi. Kita tinggal sesuaikan aja sesuai dengan yang kita bikin di dashboard konsol versi desktop gitu. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.